Mental sudah receh ada. itu sudah ada. Sudah ada. Heeh. Dan itu adalah kunci lu bisa berkarir sampai sekarang. Bener. Rasanya beda nggak? Gini gue tanya sekarang deh. Rasanya beda nggak? Dikenal sekarang era digital, lu bisa terkenal any second Ya. sama zaman lu dulu. Iya, beda banget. Jadi ya gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang memang nggak kompeten tapi tiba-tiba ya dia jadi ada di TV, akhirnya dia. Siapa Bekti? Ya udah pakai diomongin. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Indra Bekti Tomo. Pakai Tomo. Nama asli gue Bekti Indra Tomo. Oh, kenapa? Jadi Indra Bekti. Tomonya? Ini hilangin. Kenapa dipakai? Ya itu nama masa lalu. Oh gitu. Tapi aktennya Bekti Indra Tomo. Iya, nama aslinya. Oh, cara ngebedain, gue tahu cara ngebedain orang yang deket banget sama lo sama yang enggak. Pasti kalau yang biasa-biasa aja panggilnya Mas Indra. Kalau yang deket-deket panggilnya Bekti gitu kan pasti. Benar. Kan lagi itu. Bekti, thank you banget udah datang ya. Thank you sama-sama. Ini episode pertama di atas meja makan, keren nggak? Setnya? Keren banget Lucu setnya, tapi makanannya belum ada. Belum di dong, makan. sabar dong. Oh, iya, maaf. Gerah ya. Kan puncak lampu. Ini apinya. Oh, enggak. Mau diganti? Es. Iya, apaan ya? Es kayak Mau apa? diganti kayak? es gak? Hah, Mau diganti es? Iya. Kan biar kayak di luar negeri. Oh, Kalau buat tuh gitu. spesial rambut udah pirang begini. Oh iya benar kayak luar negeri ya, pakai api unggun ya. Nggak ada dingin-dinginnya di sini. Tapi emang episode awal pas kemarin dikasih tahu siapa yang paling pas ya, kan nyari ini begitu keluar nama Sekian banyak artis ya kan. begitu keluar nama Indra Bekti, pas udah nggak usah lagi yang lain. Enggak, emang pas gua bisa, pas gua ada nggak ada jadwal. Ibu kalau ngomong Sebenarnya gue ya gimana ya, sebenarnya sibuk iya. sibuk banget tapi gue mah. Tapi ya alhamdulillah sekarang lagi nggak ada jadwal. enggak, emang lu selalu bisa aja. Iya, anak-orangnya mauan. Enggak, Mauan, serius. iya bener. Kenapa pas disebut nama lo gue rasa, wah udah gak ada lagi orang yang paling pas selain Indra Bekti untuk membuka di atas meja makan episode 1. Karena lo tuh penting banget buat hidup gue. Res. Serius. Oh iya bener. Lo penting buat, biar gue aja yang Ya, ngomong. oke. Lo tuh Oke lanjut. lo penting buat hidup gue, selain karir gue buat hidup. Karena lo adalah orang yang MC nikahan gue bukan 1, 2. Dua-duanya. Luar biasa. Bener. Yang dulu walaupun udah ya. Iya. Tapi yang kedua alhamdulillah masih. Masih jalan ya. Heeh. Ya bentar lagi lah. Jangan dong. Bentar lagi, maksudnya menjadi Punya momongan. Itu Nah, dia. pinter Lu sih ya. udah berapa belum? Oh iya. Tapi kalau dari Ya. sepanjang karir lo nge-MC, persentase yang lo MC-in, yang akhirnya langgeng sama yang bubar berapa persen? Yang bubar itu 70%. 30%-nya masih langgeng. Ya, lu mudah-mudahan lu 30%-nya ya. Amin. Untuk yang kedua. Itu yang kedua. Tapi kan lo tuh di MC nikahan tuh sekarang sempat yang menjadi apa ya, top of mind lah. Maksudnya semua IO tuh pasti kalau misalkan mencari MC kawinan itu pasti hanya beberapa nama lah, dan nama lo tuh selalu tersebut Gitu ya? di event-event gitu. Lo pertama kali nge-MC lo inget tahun berapa? Putih? Naik atas panggung. Ya sebenarnya sih gua mah dari panggung ke panggung ya. Dari kecil tuh emang seneng banget udah ada di panggung gitu. Untuk soal nge-MC mah di rumah juga kadang soalnya sama keluarga gue pasti selalu diminta untuk MC gitu. Di keluarga inti aja gitu? Iya, keluarga inti. Acara apaan di kawinan? Oh, maksudnya MC. keluarga besar? Iya, keluarga besar maksudnya gitu, kalau ada acara apa kawinan atau apa gitu. Paling dulu waktu apa, kalau yang agak lebih serius gitu mungkin dari waktu di apa SMP ya. Pas SMP sih SMP itu lu acara udah mulai nge-MC udah tuh? mulai nge-MC tuh acara kayak pensinya kita gitu.
Oke. Gue MC-nya. Pasti ini siapa yang mau jadi MC? Saya Bu, saya Bu gitu. Ntar abis berikutnya misalnya ada acara apa lagi. Ini siapa yang MC-nya nih? Saya Bu, saya Bu. Saya mau Nggak ada. bener orangnya. Jadi Lo kan saya- emang cita-cita lo dari kecil artis kan ya? Iya. Bahkan itu kata dia. Tendi Indi Barens katanya Bekti tuh kalau bayi nangis, Iya. kalau lo enggak Apa? artis gitu kata dia lahir. Bekti, Bener. ceritain dong Bekti sedikit aja, singkat masa kecil lo Bekti, gue pengen tahu. Lo di mana, lahir di mana, kayak apa waktu Masa kecil gue cukup bahagia di tengah-tengah keluarga yang cukup sederhana gitu. Terus apa itu? Kaget gua. Nah ini. Oh, ada makanan. Makanan Bilang dong. dong. Nih. Ya Allah, kok tahu aja Ih, ini gue tahu suka dong. banget soto Makassar. Yoi. Ini kan meja makan. Segiler lagi Iya. gue. Ini langsung loh. Coba ajak ngomong masak Makassar. Oh, baji-baji Ki. Ah, dia cuma bisa gitu. doang. Di Makassar emang gitu. Di Makassar Cuman gini gitu doang doang. ya. Makassar apa Jepang sih gitu? Baji-baji itu apa tuh? Bagi baik. Oh. Baji-baji Ki, Oh, iya, gitu. iya. Dia membaji, tampil dia teman. Baji tampil itu. Oh, itu beda ya. Coto Makassar. Nih sambil kita nanti bahas masa kecil lo. Enggak, gue makan dulu ah. Ngapain ngobrol dulu? Ntar Durasi makan dulu kali. dong. Ya udah, oke. Mm-mm. Kenapa coto Makassar? Emang lo ada darah Makassar? Nggak ada. Pas gua waktu itu Sab. pertama kali ke Makassar, terus diperkenalkan dengan makanan soto ini, coto ya. Enggak sih? Buset. Kenapa jeruknya? Mohon maaf. Ada jeruk sangkis nggak? Masukinnya sekalian deh, biar banyak airnya. Jadi tuh gue mohon maaf ya, lu nggak usah pakai Nggak jeruk, usah, Bray. nggak usah, nggak Iya, usah, nggak usah. Gue suka banget Ya pakai banyak. ampun. Iya, siap-siap. Ya Ya Allah, Allah. ini juga gue putu mayang maaf. suka banget. Maaf, Ini Bu. apa sih? Kok kalian pada tahu Tahu lah. kesukaan gue? Nih. Makanan khas Bali. Bali. Putu kan? Bukan. Oh, bukan. Putu mayang. Putu itu putu mayang. Kayak gitu dong. Ini Makassar kalau putu mayang apa? Makanan khas mana? Ini makanya Betawi, Betawi deh, ya? putu mayang. Nggak mau pakai ini dulu. Ah ya, udah terlanjur loh. Memang kalau penyintas sombong memang. Ya, udah kuat gitu rasanya. Kuat kayaknya. Lu udah vaksin kan waktu? Udah dong. Oh, udah ya? Udah tes juga kan? Udah. Udah. Semuanya di pokoknya udah. Coto Makassar. Mm-mm. Jadi serius lo mau makan? Nih nggak mau ngobrol lanjut dulu. Udah nyantai udah. Jadi buat apa gue nyediain tim kayak begini? Oh, iya, iya. Cuma buat ngambilin lo makan doang. Gimana? Guys. Wis, Gila, coba gila, review Gua- makanan. Gua ngerasain ini kayak baru kali ini gua ngerasain makanan kayak gini ya. Ini kayak mau meninggal. Kenapa sih? Kenapa ya reviewer Kenapa itu? begitu ya? Sambil cerita dong. Tadi masa kecil lo Boleh, lanjut boleh nggak? Boleh, boleh. Masa kecil lo di Ini mana? kurang nih. Enggak dong. Oh, nggak perlu. Di sini kalau mau lebih enak. Jadi masa kecil aku di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Aku apa? Dengerin gue dong. Ya kan, karena kalau lagi makan kan makan sambil ngobrol. Iya ya, lu denger tapi itu. Denger lah. Nggak konsen ke makanan. Iya dong, konsen juga. Nah, Iya, gimana lu ngomong aja. Oh iya. Oke. Jadi pada saat itu ya gue ngerasa bahwa di tengah-tengah kesederhanaan itu kayak gue apa ya bahagia banget ya karena di situ gue tinggal di sama itu di radio dalam ya sama yang kakung sama yang putri bokap nyokap gitu terus om gue di situ jadi kayak keluarga besar di satu rumah gitu loh. Oh, Jadi rame jadi serumah lu. rame gitu tapi itu kita tuh kan kita cucu pertama ya. Gue kakak gue tuh berdua gitu jadi lahir apa namanya kakak gue lahir setahun setelah gue lahir setelah kakak gue ya pasti ya itu gitu ya setahun gue Kakak lu sama kakak gue, sama kakak-kakak pasti kan? ya bener Lo anak ke? anak kedua Anak kedua, nah oke. jadi kayak kita tuh berdua tuh nggak terlalu jauh ya lahirannya jadi kayak berdua tuh kemana-mana sama kakak gue berdua gitu jadi cucu pertama dan kesayangan banget yang kakung yang putri gitu kan Menurut lo kan? menurut dia gue semuanya lah emang bener Ya, terus. terus Sabar, alhamdulillahnya Bu. ya maaf terus ya gitu kita ya keluarga yang cukup sederhana gitu dengan kalau orang lain punya TV udah berwarna kita waktu masih gue zaman kecil itu TV kita masih hitam putih tahun 80-an itu ya ceritanya ya gitu kan kita nontonnya kan TVRI doang gitu kan Iya. itu kayak udah merasa bahwa udah bahagia banget itu dengan Ngumpul. TV hitam putih kita ngumpul bareng-bareng nonton SAFARI Safari. Oh, lo tahu Siapa juga ya? Tahu lah. Nah, Kan itu doang acaranya. terus apa? Gue dari situ tuh ngeliat bahwa kayaknya kok masuk TV seru ya. Itu pertama kalinya tuh lu jatuh cinta tuh. Terus ada siapa ya
presenternya Tantowi Yahya, terus Tentu Yahya itu kayak Raffi Ahmad sekarang kan. Iya bener. Terus Enggak tuh, gue suka kayak ngacak sendiri gitu, kayak seolah-olah kayak jadi pembawa acara gitu. Terus udah gitu sama teman-teman gue gitu ya main kan apa sih? ada contoh. Sengaja. Oh gitu konsepnya. Konsepnya emang ada di mana-mana. terus. Udah. Kenapa sih? Apaan tuh banyak daun-daun begini? Iya kan contoh Makassar memang. Oh iya. Terus udah gitu, sama teman-teman gue gitu ya. Kadang-kadang di sebelah gue kan ada rumah kosong gitu. Terus kita jadiin tempat main kita. Kadang-kadang kita seolah-olah jadi kayak di panggung gitu. Di shoot gitu kan ceritanya. Terus ada penyanyinya, kita pakai musik gitu dulu pakai kaset kan, cetel terus nyanyi lagunya gitu kan. Terus pakai kalau dulu kan ada asap-asap gitu kan. Smoke gun gitu kan. Asap-asap gitu kan. Ini pakai apa? Pakai sampah kita bakar gitu ya. Asap-asap kemana-mana. Itu sesak nafas. Jangan kita tetap mata berayat. Kayaknya menghayati lagu banget ya. Padahal sebenarnya pedih. Tapi daerah mana gitu. Gue jadi edisutnya gitu. Hadirin sekalian, kita sambut penyanyi terkenal kita. Gitu gue pokoknya seru banget ya dulu kecil tuh. Ya kayak gitu. Pasti lo selalu pengen jadi rebutan untuk lo pasti pokoknya lo presenter cup gitu kan pasti. Kadang presenter, kadang penyanyinya juga, kadang semuanya. Gak usah diludahin gitu. Muncrat semuanya. Ayo suruh makan sih jadi begini deh. Enggak apa-apa. Emang konsepnya gitu. Konsepnya begitu. Muncrat. Jadi kita sediain tempat buat ngeludar ya kalau misalkan emang kurang. Jadi lo presenternya, lo bintang tamunya juga. Terus siapa yang jadi penontonnya? Nggak ada. Pura-puranya ada penonton pura-puranya. Ini ada sampah di situ, lo boleh buang di situ kok. Apa itu? Sampahnya lo boleh buang di situ. Itu udah sampah semua kan bagian. Oke. Itu. Tapi waktu lo belum kepikiran bahwa itu kayaknya gue mau ibaratnya bercita-cita ini akan jadi pekerjaan gue gitu belum ya? Ya cita-cita aja gitu. Pengen jadi artis aja udah gitu, udah kayaknya arahnya tuh kayak dikasih jalan ya sama Allah gitu ya. Apa yang ngebuka jalan lo pertama kali? Untuk gue ikut teater, seni. Ya ikut teater di SMP. Oh di sekolah? Sekolah. Ikut teater, lomba-lomba ya, lomba puisi, lomba acting apa segala macam. Malam dulu juara gitu. Emang ada? Oh lomba baca puisi? Lomba baca puisi. Iyalah lomba ada acting. Dulu. Ada dulu. Jangan mami gitu. Iya benar. Lomba acting kita. Terus Terus habis itu pas kelas 3 SMP temen satu teater gue ngajakin gue si Suara itu kan yang Candy di SCTI itu. Orang tahu apa orang sekarang kayaknya nggak banyak yang tahu ya? Oh nggak banyak sih, nggak banyak tahu. Kecuali kalau memang benar-benar ngulik gue banget ya baru tahu ya. Lihat wajahku begini. Nonton abis Doraemon ya tempatnya. Soalnya cakep Candy. Oh iya benar. Otak berdiri. Apa? Lucu banget ya. Lo mengisi suara jadi Archie. Nah di situ maksudnya di lingkungan sekolah gue pada tahu tuh gitu ada nama gue kan di terakhirnya. Masih pakai Tomo tuh ya? Apa? Masih Bakti Indra Tomo sebagai Archie gitu. Itu gue nungguin terakhir aja pokoknya. Biar nama gue muncul gitu kan, gue liatin. Ada nama aku nih mah. Tapi itu bangga sih. Zaman itu tuh jangankan wajah lu masuk di televisi, nama aja tuh wah gila, apalagi foto lu muncul di situ. Nah, pas SMP itu pertama kali gue juga dapat kesempatan buat casting. Jadi tadi si pengisi suara itu lu masih sekolah berarti? Masih sekolah, SMP. Gimana caranya lu bisa kepilih? Ya itu teman satu teater gue ngajakin, yuk ikutan yuk, ini ada dubbing nih. Apa tuh gitu? Lu nggak tahu juga kan dubbing apa pokoknya? Nggak tahu kan, pokoknya yang tahu maksudnya gue kalau kita nonton di TV kan itu ada suara bahasa Indonesia, ahli suara itu kan, dubbingan itu. Terus tiba-tiba kok gue dikasih kesempatan ini gitu, wah kesempatan emas banget kan. Emang gue juga pengen lah gitu, dan gue tuh seneng banget yang dulu tuh suka ngisi-ngisi suara di gue rekam gitu, gue dengerin suara
radio Jadi sandiwara radio ya, kayak Saur Sepuh, Radio Play gitu kan dulu. keren banget itu. Iya. Saur Sepuh dan Iya lain-lain kan, tuh. waktu itu kan kita dengerin radio doang gitu kan, terus gue suka sok ngerekam sendiri suara gue. Hei kamu, awas kamu mantili, aku hajar kamu ya, ya gitu. Terus aku rekam terus pakai kuda, pakai gini, Tepok. tuh gue rekam gitu. Padahal muka nggak masuk tapi Iya gitu. ada Ya, ekspresinya. pas dubbing itu begitu. Akhirnya iya, pada biar saat dapet. gue di casting di situ, di dubbing itu untuk Archie, langsung cocok, langsung dah jalan dan Keren. waktu itu Kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP. Oh, ceritanya Tadi tiga. Sorry. Udah dapet duit dong, 3 Bang. SMP dapat 50.000 per satu episode. Itu udah ya Allah seneng banget, gede banget itu. Gede lah 3 SMP tahun berapa tuh? Itu jajan 3 tahun loh itu semacam-macam. si acaranya kan di SMP Candy. dari SMP kelas 2 terus kelas 3 sampai kelas 1 SMA Oke. itu gue dubbing. Itu pertama kali Akhirnya? itu ngebuka jalan lo bisa Ya, dibilang buka jalan gue di lo. situ karena ada teman-teman di situ lah, pokoknya ada Mario Irwinsyah di situ sebagai suara dubber juga. juga. Terus udah gitu, Mario udah artis kan dia, udah yang lumayan. Terus ada ibunya Elma Tiana juga, Tante Wati Sregar. Ya. Jadi ibu poni di situ. Terus ada teman-teman yang memang suka ikutan lomba-lomba fashion show yang jadi candy-nya tuh, Shirley. Dia ngajakin, "Yuk, Bekti Asli ikut cakep ini." nggak? Apanya? Aslinya? Cakep, cantik, bener iya lu. bener. Gitu. Terus pokoknya dia model kan dia. Suka catwalk gitu segala macam. Terus akhirnya Ini suaranya Candy tuh model. Jadi iya, visualisasi kita sama suaranya sesuai ya? pas ya benar, lumayan dah. Terus akhirnya dia yang ngajakin tuh untuk ikut itu yuk lomba-lomba modeling gitu-gitu yuk gitu. Gua nggak tahu tuh, gua diajarin catwalk yang baik benar. Terus waktu itu sama Uje bareng kan ikut lomba fashion show juga. Belum Uje. U ya, masih J doang berarti ya? Uje. Iya, belum almarhum masih Uje. Jeffrey ya, bener. Masih Jeffrey Ya, doang. kenal Jeffrey ya gitu. Kita bareng-bareng di situ sudah ikutan lomba-lomba. Alhamdulillah menang sampai satu ketika gue nggak boleh ikutan lagi karena udah terlalu sering menang. Asik. Mohon maaf, Ini gua kalau di cakep banget dulu gue. kalau di Instastory ini ada lo gambar lagi ngerokin tererera gitu sombong Gitu lo ya, soalnya. ya. Lo menang terus sampai lo daftar. Ya daftar itu kan emang di tempat yang sama sih, gue ke situ lagi tempat-tempat lain juga gitu gue cobain kan, mall-mall kecil gitu ya kayak Pasar Raya, Ramayana Bayang gitu-gitu kan, Matahari gitu, mall-mall kecil gitu gue ikutan sampai udah ya kayaknya kamu udah sering menang gitu. Menurut lo menang waktu lo kecil itu karena emang lo ganteng banget atau apa? Pede banget atau Karena kasihan orang. nggak mungkin lah kalau menang berturut-turut. Tapi Nggak, ya nggak tahu ya, gue ngeliat mungkin orang lihat gue pada saat itu charming gitu kali ya. asik. Muncul senyum. Iya. Nah, itu saat yang paling terkenal dari lo kan? Iya, senyum Gue kemarin jari. begitu tahunya lo, gue coba googling nama lo gitu ya. Terus gue masuk ke image, semua foto lo sama, Bekti. Senyum 3 jari lo itu emang udah ikonik banget. Iya. Tapi emang yang paling beda dari lo dari orang lain yang pernah gue temuin tuh, lo punya percaya diri yang ini kalau mentok lo di atasnya kayak Bekti. Dan itu dari dulu emang lo dari kecil emang tuh lo punya. Ya. Jadi bodo amat nih gitu, orang mau ngomong apa kek, lo ngomongin gue gimana? Gue bodo amat ya gitu lagunya gitu. Jadi mental itu Mental itu mental sudah receh ada. itu sudah ada. Sudah ada. Dan itu adalah kunci lu bisa berkarir sampai sekarang. Bener. Jadi pokoknya ya gue Jalan jalanin aja. aja, gue ikutin apa yang gue mau lah ya gitu Iya. kan. Tapi kan kalau ngomongin bakat, katanya gini, gue baca bakat itu salah satu faktornya tuh genetik. Maksudnya dari orang tua lo apa segala macam. Lo keluarga ada nggak yang emang menurut lo nurunin itu ke lo gitu? Nggak ada. Peran keluarga yang bikin lo jadi pede tuh apa? Apa keluarga lo ngasih kayak, Nggak ada. maksudnya ngasih kayak emang lo didorong atau ngasih kebebasan itu sehingga lo Iya, bebas mungkin berekspresi? kebebasan berekspresi kita ya yang diberikan sama keluarga gitu. Jadi asal lo boleh terserah lo kemana asalnya bener gitu. Dan mama tuh nggak yang ngikutin kita mana-mana dan kamu harus jadi apa, mama yang pengen kamu jadi artis, enggak, bukan. Itu gue sendiri, gue pribadi sendiri yang pengen memang arahnya ke sana gitu. Sampai suatu ketika waktu SMP itu pokoknya gue kan ikut sangat aktif
Waktu SMP tuh bener-bener dunia seni tuh, aduh, gue seneng banget gitu ya, ikutan apa teater, ikut apa ngedance, ikut apa gitu. Sampai suatu ketika gue lomba dance di apa diskotik ya waktu itu. Mohon maaf, itu dance apa memang ke diskotik aja? Ngedance lomba. Pertama kali Di gua depan ke speaker? diskotik. Enggak dong. Beda. Ngedance ada koreo dan Ada lain-lain. koreonya, kita latihan berbulan-bulan itu untuk kejuaraan itu ya. Gila. Mah, aku mau ikutan lomba dance nih. Di mana? Di Voila. Tulisnya Voila dulu ya. Bola. Pasar jasa itu. Bola. Mama ikut. Mama kan dulu ya masih muda ya. Mama tuh nikah muda, terus punya kita gitu ya, masih muda dan masih memang suka jalan-jalan gitu kan. Mama ikut gitu katanya. Ya udah, maksudnya gue tuh itu momen terindah sih, maksudnya karena nyokap gue akhirnya nemenin gue, kakak gue ikutan gitu, semua kayak jagain gitu ya. Gue juara walaupun juara 3 gitu ya waktu itu. Seneng banget ya, kita dapat piala, terus kita joget bareng di situ, jogging bareng. Gitu. Asik. Sehat ya, nggak ada yang lain-lainnya Nggak gitu. ada. Say no to drugs dong pasti. Bos pastinya dong. Di zaman itu apaan sih ya? Nggak ada lah. Tahun 92 ya? Iya. 92-an gitu. Lo pertama kali nyadar I'm really good at this tuh kapan? Lo ngerasa kayaknya gue emang hebat deh gue. Emang gue jago. Kan ada antara lo ngerasa lo cuma suka, tapi lo baru lo sadar gitu kalau kayaknya gue lebih bagus daripada orang-orang pada umumnya nih gitu. Kapan lo ngerasa? Apa ya? Kalau untuk ngerasain itu sih enggak lah ya. Atau lo ngerasa kayaknya gue ini jalan gue deh untuk cari duit. Ya pada saat gue udah akhirnya berada di jalur yang pengen gue lakukan ya. Pada saat itu ya di tahun 99 gue akhirnya dapet jadi model aneka, terus kemudian jadi presenter Trala Trilly ya sama Agnes waktu itu awal muncul di TV, di majalah yang memang akhirnya this is it gitu, this is what I want gitu, this is my path gitu, Gila, lo yang happy memang banget pasti. bukan lagi itu inget banget 3 Maret 99. Lu inget tanggalnya tuh. Ini mungkin buat yang anak sekarang mungkin nggak tahu. Kalau zaman sekarang lu bisa muncul, muka lo dikenal orang bisa kayak Insight kan dulu. Buat cewek lu mesti muncul di majalah gadis. Bener. Untuk Gatsam, kalau cowok Kak Aneka di Aneka. Oke, apa yang terjadi 3 Maret itu? Jadi saat itu pokoknya masa-masa tahun 99 itu gue ngirim ke majalah Aneka gitu kan. Terus udah gitu gue pada saat itu lagi ikut operet-operet gitu ke mall-mall gitu. Jadi pangeran, jadi apa gitu ke mall-mall, acting-actingan gitu. Lucu-lucuan gitu ya. Terus tiba-tiba yang sering ngundang kita ini namanya Mbak Del ya. Mbak Del ini itu ngasih tahu, "Dra, ini ada audisi untuk Trala Trilly. Mau nggak?" "Mau," aku bilang gitu. Trala Trilly gila sama Agnes ya kan. Dulu kan kita nonton dia sama Ferry MA. Oh iya, Ferry MA. Gitu. Mau aku bilang. Akhirnya di situ besokannya mau casting tuh gua malamnya tahajud minta sama Allah. Ya Allah, semoga aku bisa jadi artis ya Allah. Gitu minta sama Allah. Ya Allah, semoga aku bisa memperbaiki ekonomi keluargaku ya Allah. Oh, mulia. Niatnya mau. Gitu ya. Tapi keadaan ekonomi keluarga lo waktu apa? Biasa aja. Ya sesederhana itulah pokoknya. Sederhana aja. Sederhana aja ya. Bokap cuma punya motor gitu ya. Gue juga kemana-mana naik bus, naik bajai, casting naik umum lah. Umum lah semuanya. Terus akhirnya waktu ketika besokannya gue casting ketemu sama Agnes kan, pakai bahasa Inggris kan, cacus. Udah bahasa Inggris. Udah pintar kelas 6 SD. Agnes kayak apa waktu kelas 6 Ya SD? masih rata. Maksudnya Apa yang rata-rata rata-rata karirnya mungkin? Iya, Ya maksudnya karirnya masih di ya, awal. itu Aduh. maksudnya Baru tayang episode 1 nih. jajan KPI ya. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Oke. Udah dong. Ketemu sama dia tuh emang dia friendly gitu kan, dan kebetulan gue juga bahasa Inggris juga ya. Ya, bego ya Iya kan. sih. Enak aja, pinter. Oh iya, nyambung. Akhirnya gue nyambung tuh sama dia. Casting udah mulai. Hari itu juga keterima. Langsung dikabarin. Nggak pakai nanti Jadi dikabarin. gue dikerjain dulu nih sama Aduh. produsernya kan. Ada Om Willem Tete Lepta nih namanya gitu, orang Lu bener. itu ada sejarah yang luar biasa menurut gue awal karir kan.
Soalnya kalau casting abis itu lu pulang nanti dikabarin. Iya, udahlah, itu benar. Itu lupakan benar saja banget. lah. Gue cerita tentang hal itu ya. Panjang nih hidup gue jadi. Bisa kayaknya Nggak apa, 5 episode deh kayaknya. Kita cuma satu orang kok hari ini. Oh iya ya. Jam-jam sore juga nggak kita tungguin sih. Ya. Ngomongnya sendiri. Terus sendiri ya no. Terus? Akhirnya si Bung Willem bilang, Indra, dia bilang Bekti nama gue. Kan dia manggil si Agnes waktu itu manggil gue Kak Bekti karena nama gue kan awalnya Bekti kan. Kak Bekti gini. Jadi acara itu bersama saya, Agnes dan Kak Bekti gitu. Akhirnya si siapa Bung Willem bilang tuh dipanggil sama eksekutif produsernya, ada namanya Mami Ice ya, Mami Ice almarhumah. Luar biasa sih beliau tuh ya. Dia bilang, wah kayaknya jelek nih gue gitu kan. Oke, Indra katanya gitu, dia manggil gue Indra kalau si Mami Ice ini. Kamu keterima ya? Minggu depan langsung syuting. Bener Mami, alhamdulillah. Gue langsung ya Allah, sujud syukur gitu kan ya. Terkabul gitu permintaan gue. Terus udah gitu tapi namanya kamu jangan Kak Bekti katanya. Deso katanya gitu. Panggilnya Kak Indra ya katanya gitu. Oh iya boleh. Itu pertama kali. Jadi dari nama terkenal Indra, Kak Indra. Nah, di hari yang sama gue dapet kabar setelah pulang dari RCTI itu, tiba-tiba telepon dari majalah Aneka gitu, masuk final top guest Aneka gitu. Itu ya Allah, alhamdulillah lagi. Jadi tapi finalnya minggu depan gitu. Nah, gua harus ya bentrok dong ya kan. Gua ngomong dong. Sering kita temuin dalam karir kita kan. Betul. Akhirnya gua ngomong ke Mami Ice, mohon izin Mam, ini besok minggu depan belum apa-apa udah izin ya. Aku harus Emang ada dari dulu berarti ya. Aku harus ada grand final. Ini kan bagus juga nih buat aku di majalah sama di ini saling menunjang gue bilang gitu. Oh iya boleh kata gitu. Alhamdulillah jadi masuk final, juara favorit. Terus ya udah di situ akhirnya gue dikenal di situ Bekti sebenarnya di Aneka itu. Nah, setiap ada acara-acara tuh misalnya pengisi acaranya siapa ditulis di situ Indra Bekti. Indra Bekti nama gue gitu kan. Nama lu Bekti Indra. Iya, soalnya kan kamu Indra yang mana sih? Indra yang Bekti itu loh gitu. Jadi sama Aneka tulisnya Indra Bekti gitu. Ya udah gue pakai aja sampai sekarang. Disitulah sejarah Indra Bekti dan tomonya bye. Alhamdulillah tomonya di bye-byein ya. Kepanjangan juga kan namanya gue. Jadi kalau orang misalkan modeling habis itu juara baru dapat karir, lu bisa dibilang barengan tuh di situ betul. Biasanya kan majalah Aneka lama dulu biar dia baru dapat karir model, ya benar sinetron dan lain-lain lu. Ini barengan di situ nih gua barengan. Terus tahun 2000 akhirnya siaran radio kan. Siaran radio 2001 bikin album nyanyi Praceriwis nih ya. Praceriwis. Belum nih, nanti kita baru mau ke situ nih. Bener. Terus 2001 ada film juga, main film pertama kali juga. Jadi apa yang gue inginkan tuh semua kayak tercapai semua dak gitu. Dari tahun 99, 2000, 2001 sampai 2003 akhirnya gue dapet kesempatan jadi yang sama Ceriwis itu. Dan bedanya Mas dulu sama sekarang, kalau sekarang orang masuk media tuh ya keren, cuman nggak sedulu. Dulu tuh bener-bener karena masuk majalah tuh nama lu ada di rubrik apa aja tuh. Iya, gua ada di sini nama gue. Dan lu tuh di media suara lo ada, di TV ada. Iya, betul. Cetak juga ada. Jadi all media istilahnya gitu. Si Tralala Trilili waktu lo casting sama Agnes lo udah ngerasa kan ada tuh kalau kita lagi casting nih ada feel nih kayak gue dapet deh gitu. Atau ya biasa-biasa aja 50-50 lah, maksudnya pada saat itu sama Agnes dari kita nothing tulus lah datang ke situ gitu. Ya? Jalanin aja terus Agnes emang cukup friendly dan kayak support gitu. Kan itu banyak yang casting banyak. Ada beberapa Kak Yosi dulu saingan gue Yosi, anak-anak Neo gitu. Tapi lo yang masuk. Alhamdulillah. Tralala Trilili berapa lama? 3 tahun. 3 tahun itu.
RCTI lagi. Ya waktu itu TV nggak banyak kan. Betul, nggak Cuma banyak, dan itu itu doang. emang tiap hari gitu kan. Stripping tuh ya? Stripping. Kaya dong waktu itu. Em, Belum tentu kontraknya oke, yang Itu penting dia. muncul dulu aja. ya betul, etalase kita dah ya. Oke, tadi ini udah bisa dibilang masuk ke mau arah-arah lu memulai ceriwis gak? Dari Ya, situ terserah. sampai Mau nggak, maksud gitu. dari situ ke ceriwis masih ada di tengah-tengah masih ada ini lagi nggak? Entah karir breakthrough lo. Ya itu nyanyi ya, FBI itu. Oh iya, Mm-mm. bener sih, FBI itu. FBI di 2001. Semua lu sikat memang. gua juga itu impian gue masuknya Semua aja bakti impian lo. Iya, makanya itu semua gue mau jadi nyanyi, mau jadi apa segala macam itu udah apa namanya, artis ya. Jadi itulah dia. Gue suka. Gue tuh udah berapa lama syuting aja gue masih nggak berani, masih ganggu di gue ngomong. Ya kan itu artis ya gue gitu. Iya. Kalau lu tuh bisa ngomong. Ya kan ke kalau orang-orang, artis itu artis tuh sini gitu. Lu tuh artis bisa itu ngomong gitu. harus bisa semuanya. Itu artis. Nggak banyak orang yang bisa mendeskripsikan dirinya tuh artis, karena nggak semua orang pede. Bahkan gue aja nggak sepenuhnya percaya diri, walaupun gue bisa bilang diri gue sendiri sih. Tapi buat lo disebut artis tuh apa? Karena kan artinya sekarang luas banget tuh. Orang Ya. terkenal masuk TV, ya artis gitu. Sebenarnya kan artis itu apa namanya, seniman sebenarnya, artis, Ya, artis, gitu. pasti. Misal kalau di luar sana tuh artis tuh kayak pelukis gitu kan, terus apa mungkin pujangga gitu sebenarnya. Jadi kalau kita di sini akhirnya jadinya kalau udah di TV artis gitu artis, namanya ya. kan, artis ibu kota Mas gitu kan. artis bahkan ada Nah, iya bener, artis Indra Bekti, gue dipanggil gitu gue. dia kayak mister ya. Iya, dia gue tuh kalau dipanggil di artis Indra Bekti gitu, karena aku artis banget gitu. Jadi akhirnya apa ya, gue mendefinisikan bahwa artis itu ya memang dia harus punya talenta, punya ya bakat ya pasti ya. Terus kemudian emang di segala bidang mungkin dia sebagai performer memang bisa dalam hal apapun juga gitu ya, dia fokus di dalam bidangnya itu gitu. Dan jadi bukan hanya kayak ya ada juga dibilangnya selebriti gitu. Selebriti itu ya pesohor kan, dia yang dikenal. Ya belum tentu mungkin selebriti itu kan, kalau selebriti bisa macam-macam soalnya. Public bisa figure lah tokoh pokoknya. ya, public figure ya kan, tokoh atau apa gitu ya, belum tentu juga punya talenta juga, tapi yang Yes. penting viral ya gitu kan. Kalau artis tuh ya dia punya apa, ide-ide, punya idealisme gitu, terus apa namanya ya, karya. Ya. Itu yang paling penting, karya dia. Bedanya kan dulu, kalau sekarang siapapun bisa jadi artis quotes and quotes atau selebritis karena dapat pengakuan dari penonton. Nonton, betul. Tapi kalau zaman lo memulai dulu kan pengakuan lo dari station, Betul. dari klien lo ya, entah media apapun itu. Ya, kira Artinya ada orang-orang yang memang apa bilangnya ya, dia sekolah broadcast, sekolah komunikasi, sekolah ini yang kompeten banget menilai nih orang punya ya, talenta atau betul, tidak. Bener betul. nggak? Jadi kita tuh dihargai dengan itu gitu. Apa yang kita udah pelajarin, apa yang udah kita dapatkan ilmunya, kemudian dihargai dengan akhirnya pada saat audisi. Jadi ada kompetisi yang Ya. membuat kita akhirnya lebih jauh untuk bisa membuat diri kita tuh lebih daripada yang lain gitu, sehingga dilihat orang, sehingga memang kemampuan kita ya itu dilihat, dan akhirnya dihargai dengan diterimanya kita di TV, dengan diterimanya mungkin di iklan, di apa gitu. Jadi itu yang pada saat itu, zaman itu, itulah yang dilihat gitu. Betul. Sebenarnya ada satu pertanyaan gue pengen tanya, cuman itu nanti gue tanya nanti deh, karena menurut gue salah satu. Ntar keburu lupa loh. Iya sih. Ini Dengan sekarang. Iya deh. Rasanya beda nggak? Gini gue tanya sekarang deh. Rasanya beda nggak? Dikenal sekarang, era digital, lo bisa terkenal any second, Iya. sama zaman lo dulu. Iya, beda banget. Jadi ya gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang memang nggak kompeten, tapi tiba-tiba ya dia jadi ada di TV. Akhirnya dia. Siapa Bekti? Ya Allah, pakai diomongin. Banyak lah. Akhirnya mereka tampil di TV, terus akhirnya ya gitu ngeliat. Tapi ya di TV cuma sebentar akhirnya. Ya, Karena ya, kan ya. sekarang apalagi
dia viral sesaat, kemudian ratingnya juga sesaat, akhirnya dia dipakai sesaat juga gitu. Karena kebutuhannya lebih kepada keviralannya itu. Udah nggak viral, udah selesai juga gitu. Sayangnya itu di situ. Jadi industri akhirnya melihat dan kasihan sih dari talentnya itu sendiri, karena akhirnya dia kaget gitu ya. Jadi apa namanya, star syndrome juga gitu. Attitude-nya apanya yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba dia jadi orang yang dieluk-elukan gitu, walaupun sesaat gitu. Nah, kita di sini yang orang-orang dulu-dulu ini gitu ya, mungkin merasa bahwa kita bekerja, kita di sini bukan bekerja untuk mencari popularitas, karena popularitas itu adalah bonus. Bonus, efek betul dari pekerjaan kita. Pekerjaan lo. Betul. Jadi makanya itu sayang banget kalau misalnya kita ini tolonglah TV. Ya, gue jadi ngemis ini. Ya lihatlah kita ini gitu. Lu tuh masih kelihatan dah. Oh iya gitu ya. Lu udah brand. Tenang aja, lu nggak perlu takut. Gitu. Tapi lu pernah mendapatkan reaksi itu seperti yang lo omongin tadi. Iya, Anak sekarang. Betul. Yang munculnya instan. Mungkin dia nggak hidup masih bayi lah di zaman lu lagi berkibar-kibarnya. Sekarang masih berkibar sih. Lu pernah menemukan kayak respon gitu? Ada, ya maksudnya ya Allah, segitu amat sih gitu ya. Sotoy banget. Tahu gue dulu siapa gitu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya nggak yang sampai segitu mereka ininya lah ya. Nggak, gue tau lo juga orang nggak kayak gitu soalnya. Iya. Lo bukan orang yang bodo amat. Lo gak suka sama gue, bodo amat. Gimana tadi? Lo ngomongin gue bodo amat. Lo cuekin gue bodo amat. Oke, mungkin itu mental yang harus kita punya sekarang. Iya, bener. Yang penting ya kitanya bener gitu. Tuh, setuju. Oke. Ini ke Ceriwis nih, zaman Ceriwis. Gila, itu gue tumbuh dengan program itu semua lah. Kita tumbuh dengan program Ceriwis, terus life changing juga. Karena tiap hari step by step ceritanya bukti dari lu mulai casting, dikumpulin sama Tendi, jadi akhirnya booming. Ya ceritanya itu kan gue punya project bareng sama Pak Richard Buntario dari Broadcast Design Indonesia. Waktu itu pertama kali ketemu sama Pak Richard itu pas gue siaran di MTV Radio gitu. Jadi dia datang mempromosikan acara event gitu. Nah, terus dia lihat gue gitu kayaknya ya dia tertarik lah gitu untuk ngajakin gue mau bikin film nih gitu. Ntar lo ikut ya, bukti ya gitu. Bikin film lah sama Babe, Cinta 24 Karat. Oh iya. No. Yang pertama 5 Sehat 4 Sempurna dulu. 5 Sehat 4 Sempurna tuh ada tapi Ivan, Uya. Ada kan? Ada Cinta 24 Karat habis itu syutingnya di Sydney waktu itu. Jadi kalau yang 5 Sehat 4 Sempurna tuh di Jakarta bikinnya sama ada Uya, ada Ivan Gunawan, Ferry Ardiansyah, Renata Tabita. Gila, that's like gitu. Line up itu sih. Ya. Sekarang mereka udah pada gitu kan. Nah, akhirnya Pak Richard kan punya acara campur-campur ya dulu di Antv sama Rina Gunawan. Iya, itu dia. Sama Rina Gunawan kan. Nah, kemudian selesai terus akhirnya mau coba ke Trans TV, ditawarin yang konsepnya mirip-mirip gitu. Tapi ini kalau campur-campur kan dia kayak cuman studio kecil. Rina sendiri gitu. Nah, ini pengen kayak di family gitu. Ruang keluarga dengan lebih tempat yang besar, dan waktu itu ya Trans TV lagi mulainya seruan bangun kan gitu kan. Terus akhirnya waktu itu aku diajakin sama Pak Richard, mau nggak lo jadi co-hostnya di Ceriwis nih. Co-hostnya Rina Gunawan. Pertama tuh Rina Gunawan, almarhumah ya. Kita bikin pilot. Bareng ada bintang tamu juga gitu. Terus akhirnya ada Mas Tama waktu itu. Mas Tama udah lihat, terus akhirnya langsung suka. Minggu depan pokoknya udah harus live gitu. Gue selalu gitu ya kayaknya. Minggu depan gitu. Ini gue minggu depan harus live. Habis itu lu nggak izin dong? Nggak ada izin. Tapi kali ini yang izin Terina, karena Terina waktu itu nama acaranya Gulali namanya sebelum Ceriwis. Akhirnya entah gimana pokoknya namanya diganti jadi Ceriwis tuh untuk minggu depan langsung live itu. Nah, akhirnya entah gimana kenapa pokoknya Terina nggak jadi. Terus berarti Terina nggak jadi nih. Kalau sama Indi Barens gimana katanya gitu, Babe bilang. Lu udah kenal? Sama Indi. Oh iya kan kita satu gedung kan. Kita kan MRA ya.
kita di MTV Radio waktu itu 2000 tahun Hard 2000 Rock. Tendi di Hard Rock. Oh, Kita kan sering satu ketemu lah. lift kadang set gitu. Gue yang ya Allah Tendi gitu kan udah belum Ini, panggil Tendi ya. oh, iya, belum. Indi Barens. Indi Barens. Mbak gitu kan gitu Sama- sama dia sama gitu. Om Farhan. Dengan rambutnya yang Reaksi ini gimana? baik sih. Gitu dianya. Terus sama ada Indra Safera juga almarhum. Kang Indra. Nah, itu. Terus katanya pokoknya gue denger-denger nih bisikan-bisikan mereka gitu. Siapa tuh kata si Tendi kan. Indra bilang, "Anang." Apa tuh? Artis nanggung gitu. Gituin gue denger-denger gitu. Anang. Itu tahun 2000 kan, gue masih emang baru memang artis tanggung, Trala Trili, radio baru gitu kan, iya. aneka gitu. Skuter gitu ya? Iya, gitu kan. Ya udah inilah ya gitu. Tuh jadi kita terus lorong kan, di lorong itu kan pokoknya kalau lurus gitu di lantai 8 itu lurus itu ke Hard Rock. Gua jalan bareng sama dia, gue ke kanan langsung Ke MTV radio, Radio gitu. oke. Jadi set gitu. Jadi gue barengan di itu. Basa-basi gitu kan. Ketemu Nah, akhirnya ya say hi say bye doang aja kan, cuman gitu. Akhirnya ditemuin lo gimana sama Tendi sama Indi Barens. Ya boleh-boleh aja aku mah, yo Nggak aja takut, gitu. Udah akhirnya disatuin deh di Ciriwis itu. Lo nggak pernah parno ya? Saya gue kalau misalkan terima kerjaan siapa lawannya gitu. Misalkan partneran sama siapa sama ini gitu. Nggak selalu yang oke gitu. Pasti ada kayak beban pikiran dulu siapa, orangnya gimana gitu. Lo nggak pernah. Kayaknya lu sama siapa aja masuk lo. Ya, itu dia maksudnya gue ya terbuka sama siapa aja sih, gue nggak ngerasa pengen harus ada yang lebih hebat atau yang lebih apa gimana gitu. Untuk yang paling kita pada saat di on stage ya kita profesional aja. Iya. Gitu udah. Terus akhirnya si Triwis itu? Ya udah, akhirnya Ciriwis dipertemukan sama Indi. Ya awalnya masih ya oke, tapi lama kelamaan dia udah mulai apa namanya ada kesan gitu yang gua ngerasa bahwa aduh kayaknya kok setiap gue lakuin ini dia marah lah, itu dia nggak suka dan gini kok gimana, pasti ada perdebatan di situ gitu. Bagus Aduh. dong, kan biasanya kalau berpartner Iya, itu sampai akhirnya sempat gue kreatif dong. akhirnya ya karena terlihat seperti nggak cocok, nggak ada chemistry, sempat mau diganti gue. Awal elunya mau diganti. Iya, jadi udah berjalan iya? gitu beberapa episode, sempat mau diganti, kayak kok kayak Oh, nggak baru tahu. cocok sih kalian ini gitu. Berantem udah, gue juga ngerasa bahwa ya Allah, ini gua- Berantem di set, maksudnya ya di set gitu kayak on air atau di dia kan belakang? orangnya kan ceplas-ceplos gitu. Tendi Penting mah. ngapain sih lo kayak gini Tendi. gitu. Assalamualaikum. Ngapain sih lo gini aduh ganggu banget ya gini gitu. Perfeksionis kan dia pengennya semuanya dia pengen, lancar. dan itu sih bener ya, gue belajar banyak sih maksudnya. Parah. Gue pada saat itu mungkin dia tuh sukanya yang dari A B C D E ke Z tuh A B C D, bukan yang A Z E gitu loh. Nah, gue orangnya loncat-loncat, Loncat, spontan aja, yang saat itu lu iya, pikir betul. seru, Seru, sikat lucu, gue sekarang. sikat. Dia padahal lagi ngebahas apa, gue kemana dulu gitu. Kaget dia gitu kan. Kenapa gue gitu dulu? Lu juga sih. Itu emang Udah lagi ya, udah lagi. Kadang-kadang kalau dipikir lu dimarah-marahin tuh emang bener sih, harusnya lu dibantai terus emang. Kurang ajar lo ya. Terus Sama lu juga kan? iya udah lah. Jadi apa namanya? Ya gitu. Jadi gue hampir mau diganti. Terus Tendi yang bilang, "Tar gue coba ngobrol sama anak ini deh," bilang gitu. Masih anak ini ya. Ngobrol lah Sama kita anak nanggung berdua. Ngobrol berdua apa namanya? Heart to heart gitu. Dari situ pecah. Entah gimana pokoknya chemistry itu datang dari mana. Pokoknya kita berdua yang Nggak ada teori tuh. ya nggak ada lah. Maksudnya kayak janjian. Kan Nggak ada. gue suka, gue pernah dulu zamannya almarhum Olga tuh. Kan dulu gitu top-topet gue pernah bawain acara sama dia. Dia sebelum mulai aja dia Udah kasih janjian. dia kasih gue ilmu Sis, gitu. Ben nanti lu lempar di sini, gue lempar di sini. Buat gue tuh wah gila nih, precious banget nih proses kreatif kayak gitu. Waktu zaman Ciriwis ada nggak gitu? Iya pasti kadang ada gitunya. Maksudnya janjian-janjian itu seperti itu ya kadang-kadang suka ada. Tapi kadang-kadang lebih banyak spontan gitu. Di on stage itu udah spontan. Feeling aja udah. Feeling, Lu mata udah kita tahu tinggal. nih, dia mau kesini nih. Iya betul. Kayak gitu-gitu cuman kayak lihat-lihatan doang. Gitu-gitu udah tahu kemana arahnya gitu. Tinggal. Terus kadang-kadang kita sehati gitu barengan, Iya. ngomong apa barengan gitu. Saking udah Oh, iya, segitunya iya. ya. Kan ada orang, ada komedian, ada presenter yang lucu. Lu yang mana? Itu deh presenter yang lucu aja deh kayaknya. Presenter yang seru. Tapi kalau dibilang lo komedian, lo keberatan nggak? Nggak juga, nggak apa-apa kalau bilang ada yang bilang gue komedian. Cuman terlalu berat maksudnya komedian Oh, itu. iya. Kayak punya beban, gue harus lucu. Iya gitu. Jadi nanti bahkan
gimana pekerjaan pelawak gitu kan, yang lain yang sih. komedian beneran gitu. Ya gue yang presenter yang lucu-lucu aja deh gitu. Lo kan masuk di semua program kayak Ceriwis, menurut gua kerennya nih, menurut gua brandnya Ceriwis itu lucu, tapi dimasukin dia, ibaratnya kalau ada produk masuk dan produknya memang butuh yang serius dan dalam dan knowledge-nya banyak, masuk juga. Makanya jadi kayak gue ngeliat lo berdua tuh, Ya karena kita berangkat dari siaran ya oh bareng-bareng. iya benar, lo punya Jadi, basic ya, public speaking broadcasting itu yes. ya. Jadi pada saat kita mau masuk radio itu training kan 3 bulan, gimana jadi presenter yang baik, gimana jadi penyiar yang baik, public speaking yang baik, Delivering message. delivering message, a good communication, a good listener juga, karena a good presenter is a good listener dulu. betul. Dia tuh harus dengar Betul. apa lawan bicara kita ngomong gitu kan. Kadang kan kita pengennya nggak mau denger apa orang lain kan. Karena kita langsung, jadi mungkin buat orang yang nggak tahu ya, kayaknya enak ya jadi presenter cuma Iya. ngomong-ngomong, susah loh. Kadang kita lagi dengerin, kita harus mikirin nextnya gue mau Yes, ngomong apa. betul. Kan? Itu paling susah. Padahal dengan kita dengerin, kita bisa counter, bisa timbal balik itu Iya. ya. Apa yang perlu tektokannya seperti apa gitu. Karena dari situ kita bisa dengar, oh gini maksudnya. Sambil kita mikirin tuh what's next, apa yang mesti kita masukin, apakah ini bakal lucu atau bakal serius atau apa, dari dengerin dulu apa lawan bicara kita gitu. Ini gue penasaran, jadi buat gue juga sih, karena jadi presenter tuh gini, lo jadi presenter yang bagus itu bisa, maksudnya proper aja, pembukaan lo bagus, intonasi lo cakep, bahasa Inggris lo mungkin mumpuni, tapi belum tentu lo seru kan, belum Ya, tentu acara itu betul. jadi hangat. Iya. Bisa jadi kayak ya udah gitu aja. Tapi kan lo punya tugas untuk bikin acara jadi hidup. Kadang-kadang klien suka ngasih, Mas, Yang lucu ya. gampang lah Mas Bekti. Iya, bener. Mas Bekti udah pasti lucu. Aduh, itu bener. Itu langsung itu beban, nggak usah bilang gitu, Nggak gitu. usah, biar gue aja yang mikir. Iya.